Oke, kembali lagi di perkuliahan metode deret waktu. Jadi, kita pada video kali ini akan merangkum semua yang sudah kita pelajari ya. Jadi ini sebenarnya adalah kita lebih ke alurnya. Jadi, oke. Alur pemodelan ARIMA. Oke, ini tentang yang pertama tentang alur pemodelan ARIMA. Yang kemudian yang kedua adalah kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu ya, atau istilahnya frequently asked questions. Jadi kita akan ada beberapa, jadi selama perkuliahan ini ada beberapa pertanyaan nanti akan kita rangkum bersama gitu, yang semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, yang pertama dulu alur pemodelan ARIMA. Pada dasarnya, jadi yang bagian satu atau lebih singkat flowchart ya. Pada dasarnya tahapannya itu hanya 3. Jadi box Jenkins, kita kan menggunakan ARIMA box Jenkins ya. Box Jenkins ini adalah pengembangnya yang mengembangkan model ARIMA maksudnya ya. Jadi dari box Jenkins ini hanya ada 3 tahap. Identifikasi orde, kemudian yang kedua adalah estimasi parameter, kemudian yang ketiga adalah uji diagnostik. Oke, that's it. Jadi hanya 3 saja sebenarnya tahapan dasar dalam pemodelan ARIMA. Nah, ini kan model ARIMA ya. ARIMA PDQ. Nah, perhatikan bahwa ini adalah model untuk kasus data yang stasioner gitu ya. Kalau stasioner pakai ARMA, tidak stasioner pakai ARIMA. Maka biasanya pasti akan ada uji kestasioneran dulu di sini. Uji kestasioneran. Ya, makanya sudah kita pelajari uji kestasioneran. Dan mengatasinya kalau tidak stasioner bagaimana, kalau stasioner bagaimana. Kemudian uji diagnostik nanti setelah ini adalah tahapannya adalah forecasting gitu ya. Outputnya sebenarnya model ARIMA itu adalah untuk memprediksi ya. Metode deret waktu konsep tujuannya sebenarnya untuk memprediksi. Makanya nanti muncullah tahap prediksi atau forecasting gitu. Sehingga tahapannya menjadi lebih dari 3 gitu. Tapi tahapan intinya, tahapan dasarnya hanya 3 saja. Nah, sehingga kalau kita buat dalam flowchart, nih kalau kita buat dalam flowchart, ingat-ingat lagi ya cara aturan dalam membuat flowchart gitu ya. Jadi yang pertama pasti ini mulai kemudian flowchart ingat boleh tidak ada input tapi harus ada output ya. Nah, tapi dalam hal ini model ARIMA pasti ada inputnya gitu, karena inputnya adalah datanya sendiri. Jadi bisa kita tuliskan input data misalkan YT gitu ya. Ingat bentuk yang digunakan adalah bentuk seperti apa kalau input dan output gitu ya, proses seperti apa. Kemudian nah ingat syarat pertamanya lah harus stasioner. Maka kita di sini menuliskan uji stasioner. Ya, ini suatu pertanyaan. Jadi stasioner atau tidak gitu. Nah, biasanya ini ada 2 versi. Versi yang pertama adalah hanya uji stasioner saja seperti ini. Kalau tidak, kalau iya dia lanjut ke tahapan berikutnya. Kalau tidak, berarti kita lakukan transformasi atau diferensiasi. Nah, atau diferensiasi. Ada yang langsung seperti ini. Nah, setelah dilakukan transformasi, dicek lagi. Sudah stasioner atau belum. Kalau belum, maka kita lakukan distasionerkan lagi istilahnya.
Ini versi pertama. Nah, setelah ini dia langsung membuat identifikasi orde. Identifikasi orde ya. Jadi ada proses identifikasi orde. Nah, ini versi pertama seperti ini. Tapi versi kedua ada yang membuatnya adalah setelah dibuat satu persatu. Ini adalah stasioneritas dalam variansi. Kemudian kalau sudah kita cek lagi stasioneritas dalam rataan gitu ya. Ini berarti kalau tidak maka transformasi. Setelah itu dia balik lagi ke tahapan sebelumnya. Ini ada sebelumnya ya yang sama dengan versi 1, sama dengan ini. Kemudian uji stasionaritas dalam rataan, kalau iya dia lanjut ke identifikasi orde. Kalau tidak, maka dia akan diferensiasi. Dan dicek lagi. Nah, seperti ini. Ini versi kedua. Jadi memang banyak versi dalam pembuatan flowchartnya ya. Oke, pertanyaan yang sering muncul lah, berarti kita langsung membahas yang kedua ya, frequently asked question-nya. Jadi pertanyaan sering muncul yang pertama adalah yang mana yang lebih dulu dilakukan. Oke, yang mana yang lebih dulu dilakukan? Variansi atau rataan? Nah, ini jawabannya ya sebenarnya tidak ada yang mana yang lebih dulu gitu. Bisa apa aja yang lebih dulu gitu. Tergantung kondisinya sebenarnya. Ingat di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi kalau dalam variansi kita gunakan transformasi Box-Cox, itu ada kondisi di mana dia tidak bisa ketika datanya negatif dan datanya ada nolnya gitu. Jadi transformasi Box-Cox tidak bisa, makanya kita letakkan uji stasionaritas dalam varians dulu, baru uji stasionaritas dalam rataan. Itu yang kita pelajari ya. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwa transformasi di sini itu tidak hanya ada transformasi Box-Cox. Jadi banyak transformasi lainnya yang sebenarnya juga bisa mengatasi untuk data yang negatif atau data yang memuat nilai 0 gitu. Kalau Box-Cox itu untuk data positif. Makanya kemarin kita letakkan uji stasionaritas dalam variansi dulu. Baru diferensiasi. Kenapa? Karena diferensiasi nanti kemungkinan besar kemungkinan datanya negatif. Data negatif. Sedangkan ingat sifat data itu unik. Sifat data, saya tuliskan di sini adalah unik. Jadi pasti berbeda-beda. Dengan satu kejadian yang sama, beda waktu aja pasti beda data. Nah, jadi yang mana yang lebih dulu boleh nggak? Kalau misalnya diferensiasi diletakkan terlebih dahulu, boleh saja. Nanti berarti konsekuensinya di variansinya dilihat apakah ada mengandung nilai negatif atau nol. Kalau ada ya udah gunakan transformasi selain transformasi Box-Cox. Gitu. Jadi tidak ada sebenarnya aturan yang mana yang lebih dulu dilakukan. Sebenarnya boleh nggak kalau rataan? Boleh. Kalau variansi dulu boleh nggak? Boleh gitu. Jadi tergantung pada transformasinya gitu dan datanya. Jadi dikondisikan sesuai dengan datanya gitu ya. Oke, jadi jawabannya tidak ada urutan. Saya tulis di sini tidak ada urutannya sebenarnya ya untuk stasionaritas. Oke, setelah ini tahapannya
Oke, ini kita kotak dulu. Ini versi kedua. Nah, setelah ini, setelah uji identifikasi orde, ini kan identifikasi orde, ini bukan bagian dari flowchart ya. Saya tambahkan note-nya aja. Ini nanti kan dapatlah nih ARIMA, beberapa model ARIMA kan. ARIMA P1, D1, Q1 gitu ya. Terus dapat lagi model ARIMA, dapat orde-orde yang berbeda, P2, D2, Q2. Dapat lagi ARIMA P3, D3, Q3. Oke, katakanlah kita punya 3 orde yang memungkinkan. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi yang sering muncul, ternyata gimana kasusnya kalau yang kedua? Bagaimana jika tidak ada, bagaimana jika semua, kan ini berdasarkan ACF dan PACF ya, identifikasi orde dengan ACF, PACF, ditambahkan ya ACF, PACF. Bagaimana jika semua ROKA dan VKK, kan ini sebenarnya ya, ROKA itu untuk ACF, VKK itu untuk PACF, berada dalam batas signifikan. Oke, dengan kata lain misalnya kalau kita gambarkan ini ACF gitu. Ini K, kemudian ada batas signifikansinya di sini. Kemudian dia ini ROKA ya. Ini 1 di log pertama, log 0. Kemudian semuanya dia di dalam batas signifikan. Begitu juga dengan PACF-nya. Gimana caranya gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kemungkinan yang pertama. Kemungkinannya satu adalah data yang digunakan bukan data deret waktu. Ini 95% bisa dikatakan seperti itu. Jadi data yang digunakan bukan data deret waktu. Yang pertama, kenapa bukan data deret waktu? Ingat, kunci kata deret waktu itu, data deret waktu adalah bukan hanya asal ada waktunya, asal ada nilainya, itu data deret waktu gitu ya. Bukan, konsepnya adalah di adanya korelasi. Jadinya adanya hubungan antara lak waktu itu, data terhadap lak waktu. Jadi hari ini berkorelasi nggak dengan hari sebelumnya? Dipengaruhi nggak dengan hari sebelumnya? Hari sebelumnya dipengaruhi nggak dengan hari sebelumnya lagi misalnya? Atau hari ini dipengaruhi nggak dengan 2 waktu sebelumnya? Jadi konsepnya di situ ada korelasinya. Nah sekarang kalau misalnya dia semuanya di dalam batas signifikan, berarti bisa diabaikan kan, dengan kata lain kalau berada di dalam ini berarti bisa diabaikan, kita anggap ROKA-nya sama dengan 0. Nah dengan kata lain tidak ada korelasi di lak berapapun, lak 1 tidak ada korelasi, lak 2 tidak ada korelasi, lak 3 tidak ada korelasi gitu. Lak 3 tidak ada korelasi artinya kejadian hari ini dengan 3 hari yang lalu, kalau datanya harian tidak ada hubungannya gitu. Nah terus apa yang mau dimodelkan kalau tidak ada hubungannya gitu, karena kita membaca data historis yang saling berhubungan gitu ya. Itu yang pertama. Maka solusinya adalah model ARIMA tidak cocok untuk data tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya bisa, tadi kenapa saya katakan 95% bukan data deret waktu? Karena batas signifikansi yang hijau ini adalah untuk 95% gitu ya. Ingat min 1,96 per akar N gitu ya. Ini plus 1,96, ini min 1,96 per akar N. Ini kan nilai pada saat alfanya 5%. Nah yang kedua, saya kasih saran kemarin adalah dengan mempersempit selang batas signifikan.
Artinya kalau misalnya tadi dia 95% di sini, kita persempit lagi. Kita persempit batas signifikansinya. Jadi misalnya kalau tadi 95%, kita coba 90%. Masih ada tidak yang tidak keluar? Kita coba lagi 80%. Coba lagi 70%. Boleh hal itu dilakukan? Boleh. Jawabannya boleh. Tapi konsekuensinya adalah, nah, kalau perhatikan kalau 95% artinya 5% saja toleransi kesalahannya. Misalnya modelnya ARIMA 110, 95% ya batasannya. Berarti 5% aja salah penentukan ARIMA 110 tuh. Tapi kalau misalnya semakin kecil, kita ambil 70%, 30% kesalahannya. Jadi ada konsekuensinya gitu. Jadi ini tidak dibenarkan tapi tidak juga disalahkan gitu. Boleh, tapi harus kita tuliskan. Selang kepercayaannya berapa? 90% kah? 95%? Kalau di R by defaultnya adalah 95%. Kalau tidak kalian tambahkan pembatasan confidence intervalnya 95%. Tapi kalau ditambahkan nanti dia bisa kita atur sendiri. Jadi misalkan yang dipilih 80%, oke, berarti penentuan orde-orde pada data tersebut kemungkinan besar kesalahannya adalah 20% gitu. Nah, jadi harus dituliskan gitu. Jadi tidak boleh misalnya kalau by default, kalau 95% tidak perlu dituliskan. Terkadang tidak perlu dituliskan. Tapi kalau misalnya kalian persempit, maka perlu dituliskan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ternyata sudah dipersempit tapi tetap tidak ada, ya sudah, berarti itu semakin meyakinkan kita bahwa poin 1 terjadi, bahwa datanya bukan data deret waktu. Seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya kalau kita tetap nggak mau ganti data deret waktu? Nggak mau ganti modelnya, ya coba ditambah datanya, atau misalnya kita lihat, kan berbeda ya kasusnya kalau misalnya datanya ini 1 sampai 30, kemudian ditambah lagi datanya dengan 1 sampai 100 gitu. Kita coba, ini segala kemungkinan mungkin terjadi ya. Jangan-jangan 1 sampai 30 ternyata tidak ada korelasi 1 sampai 100, dia bisa membaca polanya. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kita punya 1 sampai 100, tapi kalau kita lihat dari plotnya misalnya, nah plotnya seperti ini. Nah ini bisa jadi banyak penyebabnya nih. Jadi bisa kita coba, misalnya kita cut datanya sampai sini. Misalnya ini datanya 1 sampai 100, ini 20, ya udah kita coba modelkan data yang sini aja. Bisa jadi juga seperti itu. Cuma konsekuensinya adalah nanti tetap di interpretasinya ya. Jadi tetap harus dituliskan. Oke, pertanyaan yang sering muncul yang ketiga. Yang ketiga adalah penggunaan auto ARIMA seperti apa? Auto ARIMA. Kadang-kadang auto ARIMA menyarankannya modelnya 010 atau 000. Nah, ini sudah pasti datanya bukan data time series nih. 010000. Tapi misalkan ada juga kondisi yang auto ARIMA ini tidak sama dengan ACF-PACF-nya. Nah, gimana? Yang mana yang diambil? ACF-PACF atau auto ARIMA? Jawabannya adalah berdasarkan ACF-PACF. Jadi berdasarkan kriteria tabel itu ya, ACF-PACF. Kenapa bukan auto ARIMA? Auto ARIMA prinsipnya adalah mencari nilai AIC terkecil. Jadi auto ARIMA dibangun dengan mencoba semua kemungkinan model. Jadi di running di programnya dia coba 001 gimana, 011 gimana, 111 gimana, dicoba semuanya sampai ada batasan tertentu, dilihat AIC terkecil yang mana. Oh ternyata ini AIC terkecilnya sudah, ini berarti model yang disarankan auto ARIMA. Boleh dipakai, boleh, tapi nanti konsekuensinya bisa jadi tidak terpenuhi di bagian uji diagnostik. Kalau misalnya 111 ini ternyata tidak sesuai dengan ACF-PACF. Jadi bisa banyak kemungkinan gitu. Tapi yang mana yang lebih dipercaya? ACF-PACF. Jadi kalaupun misalnya auto ARIMA menyajikan 400,
maka harus bisa ditunjukkan dengan ACF-PACF. Benar gak 400 gitu ya, tetap konsepnya di ACF-PACF. Oke, saya rasa itu untuk bagian identifikasi order. Oke, kemudian setelah identifikasi order yang kita lakukan adalah mengestimasi parameter. Estimasi parameter. Estimasi parameter yang mana yang diestimasi parameter ketiga model ini ya. Jadi model 1, model 2, model 3 semuanya diestimasi parameter. Jadi kita dapat nih masing-masing modelnya apa. Setelah estimasi parameter kita uji diagnostik. Nah, ini ada dua versi juga. Uji diagnostik ini suatu pertanyaan ya. Nah, uji diagnostik ini suatu pertanyaan. Ada yang membuatnya seperti ini. Oke, kalau tidak di sini, kalau iya lanjut ke Nah, ini ada beberapa versi juga nanti. Ini kalau tidak dia akan balik ke saya hapus dulu ini. Kalau tidak dia akan balik ke identifikasi order. Dengan kata lain mungkin mungkin dia mengatakan bahwa mungkin kita ada cek lagi ordernya, mungkin ada salah penentuan order. Uji diagnostik tidak, kalau iya berarti kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ada tahapan yang langsung dia prediksi. Ada yang seperti ini, atau ini ada tahapan pemilihan model terbaik. Nah, ada tahapan yang seperti ini. Jadi fokusnya ke uji diagnostik dulu ya. Nah, ada juga tahapan yang ini, ada tahapan sebelumnya. Kemudian ini uji diagnostiknya satu-satu. Kan ada dua uji diagnostiknya. Independensi residual. Kemudian kalau tidak berarti tetap salah ya. Kalau tidak dia baliknya ke identifikasi order. Kalau iya misalnya dia lanjut lagi ke normalitas residual. Ini sama juga, maka dia balik lagi ke sini. Nah, ada yang membuatnya satu persatu. Yang mana yang lebih dulu bebas, yang mana yang lebih dulu. Tapi umumnya adalah biasanya yang digunakan langsung uji diagnostik. Gitu ya, karena sebenarnya ini juga rancu kalau misalnya kita satu-satu kita kembalikan ke identifikasi order. Karena takutnya tidak ada order, nanti ada permasalahan baru lagi. Ternyata tidak ada order yang memenuhi identifikasi dan normalitas. Maka model yang cocok adalah bukan model ARIMA gitu, kesimpulannya. Oke, jadi ada dua versi. Mau digunakan yang mana yang bebas. Bebas saja, yang penting bisa dipahami. Oke, uji diagnostik, balik lagi ke identifikasi order, kemudian pemilihan model terbaik. Nah, ini sama. Pemilihan model terbaik yang mana? Yang berdasarkan AIC, MSE, MAPE gitu ya. Yang mana yang diuji? Nah, dari tiga ini yang mana yang masuk ke tahapan? Ini kasusnya kalau tidak ada sama sekali yang ini ya, tidak ada sama sekali yang lolos, maka kita naik ke atas. Tapi kalau ada yang lolos, berarti kita lanjut ke pemilihan model terbaik. Misalkan dari tiga model ini tidak lolos, model ketiga tidak lolos. Berarti tinggal dua kandidatnya memilih model terbaik. Tapi kalau kasusnya kalau dari tiga model ini tidak ada yang lolos, maka kita lihat lagi identifikasi order, gitu ya. Itu maksudnya. Kalau sampai masih tidak ada lolos lagi, berarti kita bukan menggunakan model ARIMA yang tepat. Berarti ARIMA bukan model yang tepat maksudnya. Nah, setelah itu pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik berdasarkan model dari yang lolos uji diagnostik yang memiliki AIC, ini banyak ya. MSE, RMSE, ada MAPE, ada MAD, banyak. Tapi gunakan ganjil. Misalkan kalau menggunakan tiga aja. Jangan gunakan genap, karena takutnya kemungkinan ada model yang balance gitu. Di AIC MSE dia paling kecil,
DRMS sama AP dia paling besar gitu. Jadi bingung kita memilih yang mana. Jadi pilihlah yang ganjil. Kemudian setelah itu tahapannya adalah dapat model terbaik, maka kita langsung lakukan prediksi. Prediksi, maka kita dapat outputnya nanti hasil prediksi. Ini outputnya. Kemudian jangan lupa selesai. Selesai. Oke. Jadi dapatlah hasil prediksinya. Itu dia. Nah, pertanyaannya adalah gimana? Nah, kita balik lagi ke uji diagnostik ya. Gimana kasusnya kalau dari ketiga model ini tidak ada? Misalnya, sudah saya perlebar selangnya. Jadi kan berbeda dengan berbanding terbalik dengan dengan HFP ini ya. Kalau ini kita mengharapkan ada yang keluar. Kalau dalam uji diagnostik misalnya di plotnya itu ada yang keluar. Di plotnya ada yang keluar. Misalnya. Tidak mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, ini berarti kan tidak melewati kasus independensi residual, jadi tidak saling bebas. Misalnya, sudah saya lebarkan selangnya masih tetap nggak bisa misalnya. Ya sudah, berarti terus saya cari lagi model-model lain yang mungkin sudah tidak ada lagi order mungkin. Ya udah, berarti kesimpulannya data ini tidak cocok untuk dimodelkan dengan menggunakan model ARIMA. Kenapa? Karena sifat data itu adalah unik. Jadi, dan pemodelan deret waktu tidak hanya model ARIMA, bisa banyak sekali model-model lain yang berkembang. Itu satu. Berarti model ARIMA tidak cocok, satu. Kemungkinan kedua, bisa jadi terjadi hal-hal yang tak terduga, misalnya adanya outlier di dalam data, itu bisa menyebabkan hasilnya bias, jadinya hasilnya tidak sesuai nanti. Misalnya ada tiba-tiba data seperti ini. Kalau kalian modelkan dengan ARIMA, maka dia hanya membaca datanya, kalau diprediksi nanti datanya seperti ini. Nah, jarak data ini sama ini, errornya akan sangat besar ini dibandingkan dengan ini. Ya, ini kan kecil nih selisihnya. Nah, ini tiba-tiba ada kejadian yang tak terduga, yang unik di sini. Maka dia jadinya errornya akan semakin besar. Nah, ini bisa juga jadi penyebab nanti model terbaik yang kita pilih itu ternyata bukan model yang terbaik gitu. Banyak ada juga misalnya ternyata errornya variansinya tidak tetap, misalnya kan yang kita harapkan variansinya konstan, jadi kita pakai model apa gitu. Jadi banyak kasusnya, jadi tidak hanya semua data itu pasti cocok dan digunakan dengan model ARIMA gitu, malah pasti ada saja nanti yang tidak terpenuhi. Makanya banyak sekali kasus-kasus yang berbeda-beda gitu, berbeda orang, berbeda kasus, berbeda juga nanti cara penanganannya. Jadi yang penting apapun temuan yang didapatkan dari data tersebut dituliskan. Itu ya. Kemudian pada saat prediksi pemilihan model terbaik ini tidak saya tuliskan lagi untuk mengembalikan datanya. Jadi ingat kan, ketika transformasi maka kan datanya berubah tuh. Contoh sederhana aja, datanya YT, terus kalian ubah jadi akar YT. Yang awalnya datanya 4 jadinya akar 4, jadinya 2. Kalau kalian prediksi menggunakan model YT, maka nanti masih dalam bentuk akar. Gimana konsekuensinya? Ya harus dikembalikan lagi. Dikembalikan dengan inverse-nya gitu. Berarti kalau akar, berarti kita kembalikan dengan dikuadratkan. Bisa nggak pakai R, atau bisa nggak misalnya atau harus hitung manual? Sebenarnya R itu juga kita menghitung manual, cuma dibantu dengan codingnya, dibantu dengan perhitungannya gitu. Sama aja kalau kita mengerjakan dengan Excel gitu ya. Sebenarnya konsepnya sama. Jadi beda cerita kalau kita pakai software yang lain ya, SPSS misalnya, Minitab dan yang lain-lain.
Itu kita tinggal klik aja keluar hasilnya. Kalau R kan tidak. Kita selama ini kenapa kita bisa gampang pakai ARIMA, pakai ACF, PACF ya karena sudah ada package-nya. Kalau belum ada package-nya, kita bisa hitung manual sebenarnya. Sama seperti kita yang di pelajaran sebelumnya, bagaimana menghitung MSE, MAPE itu kan manual. Transformasi itu kan manual sebenarnya, coding manual yang kita tuliskan, bukan berdasarkan package-nya. Nah, jadi bisa nggak ya? Jawabannya pasti bisa. Nah, ingat kita harus berhati-hati menggunakan program, apapun programnya. Kenapa? Karena apapun yang kita inputkan dalam program pasti bisa terbaca. Paling dia membatasi dengan kondisi tertentu, oh ternyata ini tidak bisa 0, tidak bisa negatif, tidak bisa nilai tertentu gitu. Tapi contoh paling sederhana ketika prediksi yang sudah kita pelajari sebelumnya, prediksi ada batasannya enggak? Ada batasannya. Secara teoritisnya ada batasannya, tapi kalau di software tetap bisa kok keluar hasilnya bisa. Nah, tergantung kita lagi menginterpretasikannya. Pasti akan lebih tidak akan merepresentasikan data sesungguhnya kalau prediksinya terlalu banyak. Kalau datanya diperbanyak bisa nggak prediksinya banyak? Tidak bisa juga. Jadi memang sifat dari modelnya itu hanya untuk menangkap short term saja. Jadi untuk jangka pendek saja, tidak bisa untuk jangka panjang. Jangka panjang silahkan gunakan model yang lain. Ya. Nah, itu untuk model ARIMA. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah tadi trik-triknya ya sebenarnya. Jadi jangan sampai ini dijadikan semacam bisa dimainkan dengan seperti ini kok gitu ya. Yang bagian memperkecil selang, memperbesar selang, kemudian ada yang lak waktunya kita persempit gitu. Itu boleh-boleh saja asalkan dituliskan gitu dan tahu alasannya apa gitu. Ya, jadi jangan sampai intinya kita harus jujur ketika mengerjakan, kita harus jujur dan harus menuliskan semua kejadian yang ada di dalam data itu sendiri. Oke ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait flowchart. Nah, ada lagi sebenarnya yang ingin kita lakukan dalam pemodelan ini, hal-hal penting juga sebenarnya nanti akan kita bahas pada pertemuan setelah ini. Jadi ada data in sample, out sample. Nah, ini akan kita bahas. Gitu ya. Nah, untuk flowchart ini silahkan dicoba, dipahami, diresapi, dan dikerjakan ya. Semoga bisa membantu.